Tiap hari menyelesaikan problem di tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita sehingga problem yang terjadi di tengah masyarakat semakin terurai dan kita semua mendapatkan keberkahan. Amin. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ada dalam suasana ilmu, majelis ilmu. Semoga apa yang dibaca oleh Qori dan sambutan Pak Ketua GBAI tadi ini menginspirasi kita. Tidak janjian, Qori tadi menyampaikan ayat ya ayyuhal muzammil yang maknanya adalah wahai orang yang berselimut. Ini adalah perintah tahajud qiyamul lail. Sudahkah guru-guru PAIS istiqomah dalam melaksanakan? Semoga istiqomah. Demikian juga ayat yang pertama disampaikan oleh ketua guru PS tadi, yang fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Ada dua hal, yaitu iman dan ilmu. Sudahkah kita terus mengintegrasikan dua hal tersebut, iman dan ilmu? Mudah-mudahan kita senantiasa terus mengupgrade diri. Karena itu kita bersyukur kita ada di majelis ilmu. Ini adalah majelis yang dimuliakan Allah dan mengantarkan kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Semoga salat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, berawal dari yang disampaikan oleh Bapak yang sebelum kami, Ketua GBAI tadi, ayat ini menjadi perhatian pamannya Rasulullah. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan ayat tadi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sahabat Abbas memberikan tafsir yang dikutip oleh Imam Ghazali dan dijelaskan Imam Ghazali di Ihya Ulumuddinnya juz 1, bagaimana Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang disiapkan oleh Allah, ditakdir oleh Allah untuk senantiasa memikirkan bagaimana peningkatan keimanan anak-anak kita, murid-murid kita, dan ilmunya. Dalam kaitan ini Ibnu Abbas menjelaskan yang dikutip Imam Ghazali di Ihya yang berbunyi, ulama itu lil ulama darajatun. Ulama ini memiliki derajat fauqal mukminin, di atas derajat umumnya orang mukmin. Kalau ini ditarik, para guru-guru PAI ini derajatnya jauh lebih tinggi dibanding yang lainnya. Ini bukan saya yang mengatakan, ini Ibnu Abbas ya, yang beliau saking takdirnya beliau tidak mau dimakamkan di Mekah. Beliau juga tidak mau dimakamkan di Madinah. Beliau dimakamkan di mana? Di Taif. Karena ketawaduannya. Artinya saya tidak berhak untuk dimakamkan di Mekah. Dan ketika orang haji dan umroh ini hampir ya, tempat wisatanya adalah ke Taif. Di sana kita bisa tahu walaupun tidak bisa masuk. Dilanjut, lil ulama'i darajatun fauqal mukminin. Ulama memiliki derajat di atas umumnya orang mukmin dengan standar, dengan ukuran, dengan perbandingan bisa beri mi'ati darajatin. Ukurannya bahwa 1 dibanding 700. Walikulli darajatin ma baina darajataini, antara derajat 1 dan derajat 2, antara 101 102, 151 152, 551 202. Ini diibaratkan kayak bi khamsi mi'ati sana.
kayak perjalanan 500 tahun. Kalau kita hitung berarti 700 kali 500 berarti 350.000 tahun. Ini perlu kita paham bahwa ulama memiliki derajat bandingannya orang biasa itu 350.000 tahun. Ini ada di dalam fikih. Betapa mulianya kedudukan para ulama itu. Nah, jadi NU itu didirikan. Ini awalnya di aturan waktu pertama ini adalah perkumpulan guru-guru agama. Perkumpulan guru-guru agama. Semoga ini menjadi motivasi kita bahwa di depan, di belakang, di kiri, di kanan kita tanggung jawab yang tidak ringan, yaitu bagaimana umat ini senantiasa iman dan ilmunya semakin meningkat. Subhanallah. Atas dasar inilah maka kami menyiapkan satu lembar kertas. Saya sampaikan panitia, saya minta panjenengan nanti ngisi tanpa nama, tanpa sekolah, supaya apa? Jenengan tidak takut, wah ini tulisan siapa enggak. Yang isinya nanti tolong tulis problem yang jenengan hadapi. Mengapa? Karena untuk menyelesaikan ini kita tidak bisa sendiri. Guru PAI di wilayah selatan yang hari ini ada 120. Kita terus akan melakukan diskusi. Karena iki akan menjadi bom waktu jika problem yang terjadi di sekolah-sekolah kita, di kampung-kampung kita tidak terurai, nanti apa jadinya? Itulah kita akan mengundang lagi Anda Bapak Ibu dalam sebuah diskusi untuk mendiskusikan problem yang Bapak Ibu tulis nanti. Tidak usah khawatir ya, kami dari Pak Rektor, Pak Imam tidak akan niteni tulisan-tulisan alumni ya, yang bicara tadi juga alumni. Angkatan berapa teman? Angkatan 2013 ya, baru selesai atau belum selesai sudah dipinang oleh orang Karangturi ya. Oke, iya begitu ya. Oke. Dan masih banyak alumni yang lain atau non alumni, artinya kita punya tugas. Itulah sebulan yang lalu direktur Dirjen ya, Pak Dirjen kesini, Pak Direktur ya, Direktur Perguruan Tinggi kesini menyampaikan satu pesan. Apa pesannya? Kita terus harus melakukan Profesor Sarun ya kesini ya. Nah, Profesor Sairun menyampaikan dimohon istas ini perguruan tinggi ini mendorong orang-orang yang cinta ilmu terus melakukan kajian-kajian mendalam untuk menyelesaikan problem yang terjadi di tengah masyarakat. Atas dasar inilah maka kami mengucapkan terima kasih pada Pak Yahya dan juga pengawas acara ini, sekaligus kami menyampaikan bahwa awalnya perguruan tinggi ini stay dengan 1-2 jurusan, sekarang sudah ada 6 jurusan dan sudah alih bentuk 7 jurusan, sekarang alih bentuk menjadi istas. Dan setelah Prof. Sairun kemarin ke sini, karena Prodi PAI hasil akreditasinya adalah unggul, didorong untuk persiapan, dan insya Allah minggu ini kita akan memasukkan proposal ke Jakarta persiapan dari institut untuk menjadi universitas. Tepuk tangan untuk Pak. Mengapa ini kita lakukan? Ini bukan kita, ini lo Al-Azhar enggak. Ketika tahun 2000, mohon maaf,
Kami waktu itu dicibir oleh teman-teman wilayah tengah. Bagaimana nggak dicibir? Umumnya orang mendirikan sekolah itu dari bawah, dari MI, Sanawiyah, Aliyah, baru perguruan tinggi. Tapi kok ini mendirikan sekolah lembaga kok dari perguruan tinggi? Bukan sebuah kesombongan, tapi ini karena tanggung jawab. Kami saat itu belum S2. Kami bukan orang hebat. Abah Imam juga bukan orang hebat. Andikan kami orang hebat, Abah Imam orang hebat. Kami menyelesaikan S3 saya umur 35 tahun. Tapi kami baru menyelesaikan S3-nya di usia senja, di usia 59 tahun. Ya baik-baik. Ini artinya kami bukan orang hebat karena kecintaan pada ilmu saja. Dan subhanallah ketika kami S3 kebetulan profesor yang mengajar kami banyak dari Malaysia. Itu subhanallah. Oh ternyata pikiran-pikiran besar dari Pak Profesor itu. Waktu itu sami Pak Iksan yang sebelumnya banyak terhadap pikiran yang saya sampaikan di sini ini berbeda. Jadi kaget ketika di S3 loh. Pak Yai ini kan tidak pernah ketemu dengan profesor, tapi ide-ide besarnya persis sama dengan profesor yang dari Malaysia, yang beliau rata-rata adalah alumni Chicago. Apa maknanya? Ada sesuatu yang menjadi PR kita. Bagaimana kita harus melakukan lompatan perubahan pendidikan ke depan. Tidak lain harus mampu mengintegrasikan kekuatan zahir dan kekuatan batin. Dan ini ternyata esensi pembelajaran mendalam. Subhanallah. Jadi sebelum pemerintah mencanangkan pembelajaran mendalam dan berbasis cinta, ini sudah tahun 2017 kita sudah mengenalkan pembelajaran yang berbasis hati, akal, dan indera. Hati, akal, dan indera. Dan alhamdulillah saya benar-benar support ya terkait dengan pembelajaran mendalam dan juga pembelajaran berbasis cinta, karena ini adalah esensi kita. Pesan terakhir itu tidak mungkin bisa kita transformasikan kepada anak didik kita kecuali harus diawali dari diri kita sendiri. Keteladanan adalah nomor satu. Jangan dikira Bapak Ibu yang sekarang kumpul di sini ini terpisah, yang dari Balongpanggang, Benjeng, kemudian mana? Beringin Anom, Kedamaian, Menganti. Ini bukan orang lain. Kita ini satu kesatuan yang kolektif. Saya ulangi, kita ini adalah satu kesatuan yang terhubung. Kalimat saya ini bukan kalimat teori. Saya ulangi, kita ini adalah satu kesatuan yang terhubung, bukan yang terpisah. Apa mau dibuktikan? Bahwa kita ini adalah satu kesatuan yang terhubung. Kita buktikan sekarang. Oke, baik. Tangannya begini aja. Yang kiri, yang kiri begini aja. Ya, gini aja. Nyantai aja. Oke, nyantai aja. Kita punya keyakinan. Tadi saya sampaikan bahwa satu dengan yang lain. Yang kiri aja. Satu dengan yang lain. Ini sebenarnya terhubung, bukan terpisah. Baik, tangannya nyantai begini aja. Kita minta kepada Allah, ya, minta petunjuk kepada Allah bahwa kita adalah saudara Muslim dan saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tangannya yang kiri ini aja, tidak usah ngikuti gerakan saya. Nanti yang terasa sesuatu, tangan kanannya angkat tangan. Kalau Bapak Ibu terasa sesuatu di tangan kiri, ya nanti tangan kanannya angkat tangan. Tidak usah ikut.
Ya, tidak usah ikut tangan kanannya. Tangan kanannya biasa aja. Yang tangan kirinya terasa sesuatu, tangan kanannya angkat tangan. 1, nggak usah takut. 2, ya 3, 4, ya yang ketawa-ketawa belakang. Oke, paling nggak lebih dari 3, berarti banyak. Saya akan tanya, ada apa tadi? Ya, ada. Ngapunten nggih Abah. Dalam? Ya. Jadi ketika Abah Yai tadi mengatakan angkat tangan kirinya, terus jenengan menggerakkan, jenengan mengilustrasikan kepada kami semua ketika jenengan menggerakkan tangan kanan jenengan, yang saya rasakan itu seperti ada getaran. Getaran di dalam hati saya. Insya Allah semoga dengan workshop kali ini juga menggetarkan hati Bapak Ibu semua. Ada getaran. Baik, cukup 2 aja, Ibu. Yang dirasakan tadi. Terima kasih Abah. Tadi yang saya rasakan kayak seperti mengikuti gerakan Abah, jarinya diputar-putar, semacam getaran gelombang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Apa tadi ada janjian sama dengan jenengan? Saya ada janjian? Enggak ada. Tepuk tangan untuk para peserta. Saya di sini aja. Mohon maaf. Ya. Tangan saya juga tidak menyentuh jarak saya dengan apa sebenarnya? Hidup ini adalah konektifnya, Bu. Itulah hati-hati. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa diam, karena apa? Karena apa yang kita sampaikan, yang kita omongkan, ini akan kembali pada diri kita. Itulah guru IPA. Ya, di sana pernah belajar namanya ke teori gaul. Jadi kalau kita ada di pinggir apa namanya gunung, ketika ada di pinggir gunung, kemudian kita memanggil teman kita, Ahmad. Gimana? Suara yang memantul. Maaf. Ya kan? Iya. Paham ya? Mbah Buyut dulu tidak ada telepon. Ketika kangen cucunya, anaknya yang pergi jauh ke belakang, ke apa? Ke Genuk mengambil. Ahmad, Mbah kangen. Tidak lama pulang. Apa artinya? Apa yang ada di dalam hati kita, Allah tahu. Pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang mengaktifkan kekuatan batin dan diintegrasikan dengan kekuatan zahir yang nanti secara rinci akan dijelaskan oleh beliau. Itulah Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan di dalam hikamnya, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Beragamnya amal perbuatan yang nampak kayak sekarang kita duduk di sini, ini karena apa? Litanawwu'i waridatil ahwal, karena anugerah Allah yang tidak nampak. Oke, kalau di depan Abah Imam ini ada pisah, mohon maaf, saya mau makan pisah. Lebih dulu mana? Makan saya dengan keinginan makan. Kalau di sini ada air, saya mau minum. Lebih dulu mana? Minum saya dan keinginan minum. Lebih apa yang nampak, Pak? Keinginan atau makannya? Apa yang lebih nampak, Pak? Keinginan atau minumnya? Berarti apa yang lebih nampak, Pak? Batin atau zahir? Mana yang lebih dulu, batin atau zahir? Batin lebih dulu. Itulah di dalam
dawuh para ulama sering menyampaikan al arwahu junudun mujannadah. Roh itu dulu sudah berkumpul, bergelombang, bergerombol sebelum ini. Jadi kalau hari ini kita kesini, ini Allah sudah menulis di Lauh Mahfuz bahwa hari ini tanggal ini guru PAI wilayah selatan berkumpul untuk melakukan pelatihan pembelajaran mendalam. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Maknanya apa? Maknanya apa? Takdir Allah mendahului sesuatu yang fakta. Karena itu kami bersyukur, mudah-mudahan ya tempat ini nanti akan kita jadikan diskusi terus-menerus. Yang sudah S1, yang sudah S2 lanjutkan dalam rangka peningkatan ilmu, yang belum S2 bisa menghubungi Abah Huda karena kita akan mendiskusikan untuk diskusi ilmu di berikutnya. Intinya apa? Jangan sampai berhenti cinta ilmu, karena cinta ilmu adalah sesuatu yang mulia dan dimuliakan. Sampai-sampai Mbah Hasyim Asy'ari mengutip hadisnya Rasul yang ditulis oleh Mbah Hasyim dalam kitabnya yang bunyinya man ahabba al ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khotoyatu ayyama hayati. Barang siapa yang cinta ilmu dan ulama, Allah tidak akan mencatat kesalahannya sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan kesalahan kekhilafan para guru-guru yang karena cinta ilmu dan ulama khilaf kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami mohon maaf pada semua, termasuk Pak Yahya dan para pengawas dan Pak Rektor yang mendampingi kami. Ingat, kami sama beliau ini selesai S3 di usia senja, bukan usia 35. Kami bukan orang hebat, hanya cinta ilmu. Mudah-mudahan yang S1 belum S2 karena cintanya ilmu melanjutkan ke jenjang S2 yang sudah ada tempat lebih dekat dari kediaman panjenengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.